Halo, selamat datang di Harmony Talk by Harmony Pulse di episode kelima. Gimana kabarnya semuanya Harmony Friends? Semoga semuanya baik-baik saja dan diberikan selalu kesehatan. Kali ini di episode-episode sebelumnya kita sudah mengundang para Gen Z yang bekerja di bidang kreatif. Nah ini agak-agak lain nih, Gen Z yang ini dia bekerja di perusahaan korporat. Di samping saya sudah ada Mbak Urpi. Halo Mbak Urpi. Halo, halo, halo. Iya, gimana kabarnya nih Mbak? Baik. Baik sekali Mbak ya. Jadi Mbak Urpi ini adalah teman SMK saya dan juga teman kuliah saya waktu saya di Jogja. Iya. Terakhir kita ketemu di Jogja Mbak ya. Iya. Tahun Lama berapa ya? 2018 mungkin. Oh, ingat banget sih. Saya orangnya pengingatan. Bagus, bagus, bagus. Gimana kabarnya sekarang? Kesibukannya apa? Sekarang nggak sibuk, soalnya sekarang lagi di sini ya bareng Dita. Oke, mantap sekali jawabannya. Kerjaan-kerjaan. Kalau kerjaan sibuk Senin sampai Sabtu sibuk. Woi. Sibuk bekerja di kantor kayaknya nih Mbak ya. Iya. Berangkat jam berapa? Jam setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi. Pulang jam Jam 5. jam 5. Bekerja di bidang otomotif ya, Mbak Urpi ya, betul ya? Iya, betul. Bagian apa tuh Mbak? Aku bagian suku cadang. Suku cadang. Mekanik kah? Oh, keren sekali. Bukan ya? Bukan, bukan. Bukan mekanik. Bukan. Suku cadang tuh ngapain Mbak? Suku cadang ini jadi mungkin bisa dibilang aku kerjanya di bagian administrasinya ya. Jadi Oke. segala macam suku cadang terkait suku cadang ya, bukan segala macam suku cadang terkait suku cadang aku yang handle. Berarti kayak pendataan mungkin, terus juga apa sih namanya? Berarti kamu tahu dong nama-nama suku cadang apa? Misalnya ini namanya ini mesinnya gitu, tahu? Iya, 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 tahu. Untuk sebagian tahu ya, yang sering fast moving juga itu pasti tahu dong. Pasti tahu ya, harus tahu juga ya. Mbak, kan kita nih Gen Z ya, Mbak. Gen Z itu biasanya orang yang males untuk terikat waktu, males untuk diperintah-perintah orang. Betul. Jadi kan kamu nih karyawan nih, Ya. gimana perasaannya? Baik karyawan. Ada kekesalan mungkin? Eh, Kalau yang dijalani sekarang pastinya merasanya jenuh ya. Jenuh, ya. Karena pertama dari jam operasional kerja aja tadi yang kayak aku bilang dari setengah 8 sampai jam 5 bener-bener full day gitu. Dan seharian di tempat kerja. Jadi kalau pulang ibaratnya numpang tidur aja. Oh, sesedih itu nih ya. So sad. Tapi pernah lembur nggak? Ada jam lembur nggak di kantor? Kalau jam lembur jarang. Syukurnya jarang ya, cuman mungkin beberapa kali sebulan itu pasti ada yang lembur. Pasti ada ya. Oh, mungkin pas tutup buku itu. Betul, pas closingan kita Pas sebutnya. closingan ya. Udah berapa lama Mbak di kerjaan ini? Ini udah mau jalan 2 tahun. Udah mau jalan 2 tahun ya Mbak. Jadi lumayan lama nih menahan kejenuhan ini ya. Iya, Atau baru-baru aja nih jenuhnya nih? jenuhnya udah dari awal. Udah dari awal udah jenuh ternyata nih ya. Iya. Aduh. Pi, kan ini kan dulu multimedia. Ya, Terus kuliah jurusan manajemen. manajemen. Apakah sudah sesuai passion seorang Urpi nih menjadi seorang mekanik? Menjadi seorang tadi admin suku cadang. Ya, tentunya nggak sesuai jalur ya, dan Iya. tidak sesuai passion juga. Cuman jalan ya. Jalan ya lah. Jujur, tapi awal masuk ini karena emang terpaksa atau eh, pengen cari lowongan aja, pengen kerja dulu gitu. Kalau terpaksa tuh enggak. Jadi waktu kan tadi sempat disinggung juga ya jurusan manajemen waktu kuliah, terus akhirnya lulus, terus akhirnya cari kerja kayak emang ngikutin alur aja. Oke. Tapi kalau balik lagi tadi nggak terpaksa ya, karena terpaksa. kebetulan waktu menjalani pendidikan maksudnya kuliah itu ya suka-suka aja dengan hal manajemen. Nah kebetulan waktu ada peluang kerja di sekarang ini yang sesuai juga sama jurusan, jadi ya aku ambil. Oh. Lebih ke mulai merintis karir aja deh gitu. Tapi sebelum pada akhirnya masuk ke sini, pernah nggak sih kayak nyebar-nyebar
Oh ya pernah. lowongan gitu? Pernah pastinya banyak banget. Banyak banget ya. Tapi Misalnya- rezekinya emang yang di sini kayaknya ya. Iya. Oh. Kalau jenuh-jenuh nih, seorang Urpi ngapain sih? Karaoke mungkin? Kalau jenuh tuh biasa kalau jenuh tuh biasanya kita waktu ada waktu senggang disempat-sempatin ya, kayak mungkin ngumpul teman, terus melakukan hal-hal yang bikin stres kita rilis aja gitu. Nah kayak aku iya. contohnya, aku tuh sebenarnya suka foto-foto, tapi mungkin nggak foto yang profesional gitu ya. Iya, iya, Jadi iya, emang iya. foto, terus kalau bagus aku upload deh di sosial media aku. Mungkin kayak street fotografi gitu ya. Oh jadi sebenarnya hobi Mbak Urpi ini adalah fotografi. Bisa Rada-rada. dibilang kayak gitu juga. Jadi kayak kalau emang misalnya lagi stres di kerjaan, lagi jenuh sama kantor, ketemu teman, terus juga ngelakuin hobi-hobi yang tidak bisa dilakukan di kerjaan lah ya. Iya betul. Tapi kan kerja nih mulai Senin sampai Sabtu kan. Iya. Tuh ngumpul sama teman-teman 1 hari doang dong misalnya. Pasti ngiranya setiap hari Minggu aja ya. Biasanya tuh sih kalau aku sempat-sempetin dan emang lagi nggak sepadat itu dia di kerjaan, biasanya pulang kerja tuh langsung nongkrong, nggak ketemuan. iya, Jadi iya, sempat-sempetin lah. Sempet-sempetin Mbak ya. Tapi temen bisa aja di kontak-kontak atau bisa. temen yang hilang-hilang ada. Bisa dong. Aman ya teman-teman tetap aku ada ya. standby, iya. Oh iya. Masalah kejenuhan nih. Biasanya kan jenuh tuh berasal dari keresahan di kantor. Iya. Untuk seorang Urpi nih, di kantor yang sekarang lebih ke jam kerjanya mungkin terlalu lama atau mungkin teman-temannya yang rada-rada ngeselin atau mungkin malah masalah gaji gitu yang bikin Urpi jenuh. Kalau kayak jam kerja, lingkungan, sama tadi apa? Gaji. Gaji ya. Kalau untuk jam kerja, kebetulan karena siklus kerjanya ini selalu ada ya, maksudnya padat dalam sehari. Jadi siklus jam kerja itu terasa cepat. Oh, karena nggak Nggak ada waktu berasa nganggur. banget, iya, nggak berasa banget. Terus kalau untuk gaji, alhamdulillah sesuai dengan workload-nya juga ya. Jadi nggak timpang lah gitu. Terus tadi terakhir apa? Jam kerja udah. Terus apa lagi? Lingkungan. Oh, kalau lingkungan semuanya support sih, baik, nggak ada yang begitu apa sih sekarang bilangnya toxic ya? Ya. Nggak ada sih. Aman ya supportnya, semuanya iya. ya. Dan bisa saling membackup lah gitu. Kalau memang ada kerjaan yang susah, Berarti nggak ada yang ngeselin Mbak ya di sana ya? nggak ada. Nggak ada, aman ya. Sebelum kita lanjut, mungkin banyak haus nih ya. Oh boleh. Boleh, Iya, mau haus, minum haus. ya? Iya boleh. Kita panggilkan Mbak Bunga di sini. Mbak Bunga. Wah, Nah, yang namanya Mbak Bunga akan mengantarkan kita segelas kopi dan juga red velvet dari Glory Bites. Silakan diminum Mbak ya. ini red velvet ya. Kebetulan red velvet kesukaan aku. Woi. Kasih Mbak Rafflesia. Red Velvet boy band, girl band mungkin? Bukan. K-pop. Ya, gitu. Oke, lanjut tadi masalah ternyata tapi kan kayak apalah kita nih kan Gen Z ini kan juga pengen berkembang gitu. Ada nggak sih setelah kerjaan yang numpuk mungkin udah capek badan bisa nggak sih seorang Urpi itu untuk berkembang lagi? Pasti kan kamu kadang mau di sini-sini aja gitu nah, di kerjaan yang kayak gini aja. Kalau tentang berkembang pasti kita bakal mau terus berkembang ya, tapi gimana caranya, maksud aku kita juga sambil menikmati keadaan yang sekarang, jadi nggak melulu harus lihat ke atas terus, takutnya nanti yang di sekarang dijalani jadi kita kerjanya seadanya banget gitu ya. Nah jadi kalau untuk berkembang kita bisa nyicil lah ibaratnya, entah nanti mau ikut workshop di luar kerjaan yang sekarang atau apa, atau mungkin ikut komunitas juga boleh. Cuma aku nggak ikut komunitas sih, lebih ke pribadi aja, sering ikut workshop itu sih. Oh, sering ngambil workshop apa tuh Mbak? Kalau aku biasanya ngambil yang online aja ya. Tentang apa tuh? Masih di bidang yang sama sebenarnya, di manajemen, cuman lebih luas lagi manajemennya, nggak yang itu aja. Ngerti nggak? Gitu sih. Jadi tetap punya waktu untuk mengembangin dirinya ya. Oke.
di kantor nih, ada nggak sih Mbak Urpi cerita-cerita lucu dari customer nih yang pengen diceritain nih? Pastinya ada ya, banyak. Dan Apa tuh? apalagi di dunia otomotif ya pastinya. Apalagi sekarang lagi naik-naiknya juga orang-orang, apalagi yang cewek-cewek ya, kurang perhatian sama Oli. iya. Ya, saya juga tuh Mbak. Ini tapi lain Bamba nih kebetulan yang datang. Mas-mas. Waktu itu bapak-bapak. Oh, Bapak. oke. Pokoknya usianya lumayan lanjut usia ya. Mm-mm. Datang bawa motornya, terus Di bawah gitu dituntun. iya benar. Oh, nggak dinaikin? Enggak langsung dinaikin. Ditaruh Oh. di parkiran dulu. Ini harus dijelasin ya, naruh parkiran terus. Lanjut. Kebetulan waktu Iya. itu aku yang lagi backup kerjaan teman di depan. Jadi aku bagian pelayanan waktu itu bantuin kan. Bapaknya langsung curhat panjang lebar ya, dia langsung Tentang curhat. keluarga Sidin. Enggak dong. Oh, tentang Itu- motor. Iya, tentang motornya. Motornya ada namanya lah. Biasanya kan bapak-bapak tuh suka ngasih nama motornya. Kebetulan saya nggak nanya nih. Enggak nanya nama motornya ya? Iya. Oke, lanjut. Gimana tadi? Cerita bapaknya. Terus bapaknya cerita kalau keluhan motornya tuh olinya rembes. Bocor. Iya, dia bilang kayaknya dia udah kayak nggak tahu nih, udah ke dia nggak ke bengkel umum ya, waktu itu ke bengkel resmi juga. Terus dia bilang nih masih rembes dan lain-lain. Oh, urgent nih kataku kan, bahaya juga nih kalau misalkan kenapa-napa kan. Terus langsung panggil mekanik ya, minta dicek biar didiagnosis juga kenapa gitu. Waktu dicek dan lain-lain, ternyata nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada spare part yang rusak dan lain-lain. Tapi ternyata bapaknya pakai konsep isi ulang oli. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Isi ulang only. Kita biasanya isi ulang bensin ya. Oh, Nah, oke. ini konsepnya isi ulang oli. Jadi oli ini masukin ke tangki bensin. Bukan. Jadi Harusnya ganti oli gitu. Iya, harusnya kan oli yang lama Dikeluarin dulu. iya. Tapi bapaknya Menimbun menggunakan- oli? Iya, betul, menimbun Oke. oli. Jadi penuh tangki olinya. Betul, sampai filter udaranya banjir oli. Oke. Jadi waktu kita lihat agak shock kan mekanik, dipikir kenapa nih gitu rembes dan lain-lain. Ternyata bapaknya pakai metode isi ulang oli. Isi ulang oli, Mbak, Terus ya. bapaknya bilang, saya tuh takut Mbak kehabisan oli di jalan. Jadi saya isi terus gitu kan. Informasi tambahan ya. Kalau untuk motor Matic itu Oke. biasanya kita pakai yang 0,8 liter olinya ya, yang isinya 0,8. Iya. Bapaknya waktu dikuras jadi yang 1,2 liter totalnya. Kali 100 ya, Mbak Setara ya. dengan motor-motor yang gede ya, yang cc-nya gede. Gitu sih. Mungkin Itu salah bapaknya pengen punya motor gede cuma nggak kesampean mungkin. Jadi udah saya tambah ke sini aja olinya gitu. dengan metode isi ulang oli ya, jadi jangan Ikutin dicoba-coba ya, karena itu tadi rembes kemana-mana. Tapi pertanyaannya nih, bapaknya tetap merasa benar lah melakukan hal itu. Dia ketawa malu. Oh, ketawa malu. Iya, kayak, saya nggak tahu sih ternyata harus dikuras gitu. Oh. Jadi Bapak ini nggak cuma orang cewek mana ya. sih? Bapak ini orang mana sih? Masih di bumi, bapaknya Oh masih iya, iya orang tahu bumi. tahu. Tapi kan biasanya kan bapak-bapak nih expert lah masalah ganti oli. Biasanya harusnya gitu ya. Waktu saya nerima bapak ini kayak, tumben bapak-bapak ini tidak tahu caranya gitu. Aneh juga nih bapak-bapak nih. Tapi jadi di biasanya ada namanya satu orang di sini namanya Bunga. Oke. Dia orangnya kepo. Pengen tahu, pengen ikutan tanya di sini. Boleh nggak Bunga bertanya di sini? Boleh, bunga. Bunga Mana, Mbak? apa nih? Bunga Mawar. Oke. Silakan, Mbak. Gimana, Bunga Mawar. Nggak usah nanya-nanya bunga, soalnya di sini bunga yang bertanya. Iya, maaf. Aduh, Pemarah. Iya. Ini sifat Emang aslinya, gitu ya? sifat aslinya memang begini. Maaf mbak ya. Enggak sih, kalau yang kali ini bunga pertanyaannya nggak akan susah-susah. Cuman tadi nagih sama cerita lucu customer. Mau lagi dong? Mau lagi. Oke. Oke, satu lagi nih mbak berdua tiba-tiba datang. Bertiga.
Enggak dong, kalau bertiga ditilang. Oke. Berdua. Pakai motor matic kebetulan, tiba-tiba datang dituntut. Gak mungkin tiba-tiba datang dong. Dari depan dulu Ya datangnya. benar dijelasin lagi ya, parkir Iya, dulu. Oke. Maksudnya tiba-tiba di kantor. Kan aneh. Datang Terus, nih. datang dengan keadaan motornya udah mogok. Mogok. Iya. Dari jauh mekanik udah kayak, oh itu mogok tuh gitu. Dibantuin lah atau enggak dibiarin? Kebetulan hari itu sepi ya, jadi bisa langsung naik nih motornya ke pit gitu kan. Oh naikin aja langsung mbak, biar kami cek gitu kan, kata mekanik. Dia bilang, ini tiba-tiba mogok mas gitu kan. Terus, oh tiba-tiba nggak ada kayak kenapa dulu, misalnya dicoba kita bilangnya apa sih, di engkol, tau kan? Iya tahu. Gitu. Sudah dicoba di engkol belum? Udah, tapi tetap nggak bisa, kata mbak-mbaknya kan. Muka-muka panik gitu kan. Oh yaudah mbak, saya cek dulu, kata mekaniknya. Terus dicobain starter, kan tadi tiba-tiba mogok, takutnya kayak akinya kayak yang bermasalah atau apa, starter dicek apa gitu aman. Gak taunya waktu tahu bagian CVT kan ya, bagian CVT dibuka, kamu tahu serbuk kremasi nggak? Serbuk Jadi kremasi. jadi bubuk kremasi gitu. CVT itu saringan udara. Bukan saringan udara, atasnya CVT. Oh. Jadi waktu dibuka CVT-nya kan ada karet yang kayak rantai gitu, tapi namanya Panbel. Iya, panbel. Oh. Pas dibuka udah jadi bubuk. Jadi panbelnya nggak ada. Iya, Wah, udah gimana mau jadi jalan? bubuk. Gimana Udah mau jadi jalan dong bubuk. itu gimana sih? Terus kami yang lihat kayak, wah pantas mbak nggak bisa jalan motornya gitu kan. Nggak bisa Karena- muter rodanya iya, mbak. udah jadi itu udah Iya. dikremasi tuh panbelnya kan. Benar-benar udah jadi bubuk. Terus mbaknya dipanggil, mbak ini penyebab motornya nggak bisa jalan gara-gara fanbelnya udah jadi bubuk gitu kan. Sudah kayak, oh iya ya, saya nggak tahu, kata mbaknya gitu kan. Saya nggak tahu, saya kira tadi mogok karena akinya drop gitu kan. Enggak mbak, gara-gara fanbelnya gitu sih. Tapi itu gara-gara apa sih, Pi? Jadi panbelnya bisa jadi abu itu? Fanbel itu sebenarnya per berapa kilometer itu harus diganti ya teman-teman. Oh, karena dia menipis ya. Betul, menipis dan retak pun biasanya udah wajib diganti sih, biar tadi nggak apa sih namanya, nggak tiba-tiba putus atau tadi jadi serbuk gitu sih. Iya. Pengetahuan ya teman-teman semuanya ya, harus dicek panbel ya. Iya betul. Jangan cek bensin atau oli juga ya, panbel dicek nih ya. Semuanya dicek. Semuanya dicek. Oke. Kita udah sampai di ujung episode nih mbak. Cepet banget. Cepet banget memang, tapi Iya. ini lama loh ya. Iya, memang nggak terasa di sini ngomong. Iya nggak terasa. Biasanya di Harmony Talk itu narsum akan ditanya satu unpopular opinion. Mbak Urpi, sudah siapkah dengan unpopular opinionnya? Siap deh. Siap, silakan satu. Jadi jangan cuman cewek aja ya yang disalahin nggak tahu ganti oli, tapi semua umur wajib tahu ganti oli kapan. Jangan pakai metode yang tadi ya, isi ulang Iya, oli. jangan dipakai itu kayak itu ya. Iya. Tapi bagusnya berapa sih ganti oli itu? Berapa hari sekali? Tergantung berapa hari sekali. Ya kan mungkin apik di motor gitu nah. Itu Makanya kalau ada yang berapa hari sekali biasanya tergantung motornya ya. Emang ada sih yang ganti oli beberapa hari sekali. Tapi kalau yang untuk umumnya biasanya per 2 bulan atau 2000 km. Oh, Gitu. per 2 bulan. Atau Tapi 2000 tergantung kilometer. jauhnya juga kan? Iya, tergantung pemakaian konsumen. Keren banget Mbak Urpi. Thank you banget Mbak Urpi atas waktunya. Iya. Sukses terus di dunia otomotif. Semoga bisa buka dealer sendiri mungkin ya. Amin. Wih, keren. Nanti datang ya. Dapat motor dong? Iya, boleh. Atau dapat ganti oli aja nih? Dapat motor dong ya? Iya, dapat motor dong. Kalau oli gampang lah. Oh, gampang lah ya. Oke, segitu dulu teman-teman semua Harmony Friends. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Harmony Pulse. Mbak Urpi, terima kasih banyak. Saya Dito Saputra pamit undur diri dan Mbak. Urfi Awaladia pamit undur diri juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.